Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini dimulai dengan Yesus yang bertanya kepada para muridnya, apa yang akan mereka lakukan jika seorang teman membangunkan mereka dari tidur nyenyak di tengah malam dan meminta sepotong roti. Saudara-saudari, jika pertanyaan itu ditujukan pada diri kita sendiri, bagaimana kita akan meresponnya? Jika teman itu terus bertahan, kemungkinan besar kita akan memberikan apa yang mereka inginkan sehingga kita dapat memiliki kedamaian. Yesus berbicara tentang skenario ini tetapi kemudian beralih ke bagian yang sangat familiar. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saudara-saudari, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita menerima dan memahami kata-kata Yesus ini secara harfiah? Saya berasumsi bahwa kebanyakan dari kita telah belajar selama bertahun-tahun untuk tidak mengambil kata-kata Yesus secara harfiah. Kadang-kadang dalam hidup kita tahu bahwa Yesus telah menjawab doa kita. Namun ada saat-saat lain ketika kita percaya bahwa doa kita belum dijawab, setidaknya dengan cara yang kita inginkan untuk dijawab. Apakah harapan kita terlalu konkret? Apakah realistis bagi kita untuk mengharapkan menerima percis seperti yang kita minta? Karena biasanya tidak terjadi seperti itu. Namun apakah ini berarti bahwa permintaan, pencarian, dan ketukan dari kita sia-sia? Apakah ini berarti Yesus tidak mendengarkan kita? Saudara-saudari, kita tidak selalu mengenali tanggapan Tuhan saat itu. Kita mungkin sangat kesal karena tidak mendapatkan jawaban yang kita inginkan, sehingga kita tidak memiliki keterbukaan untuk mengenali jawaban yang kita terima. Hari ini semoga kita berdoa agar mata kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan hati kita terbuka untuk mendengar, karena Yesus menjawab kita. Kita mungkin menerima lebih dari yang kita minta. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.